Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Arumi. Saya dari kelas 4C. Nomor absen saya 15. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan wawancara dengan Bapak Dedi Hendra Mustafa selaku narasumber. Topik wawancara kali ini adalah profesi sebagai seorang dosen. Dan tujuannya adalah untuk mengetahui pengalaman beliau selama bekerja sebagai seorang dosen. Selamat pagi Bapak Dedi. Selamat pagi Kak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk sesi wawancara ini ya. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Semoga Kakak juga ya sehat dan baik-baik ya. Iya Pak, alhamdulillah. Mohon maaf mengganggu waktu liburnya ya Pak. Ya, tidak apa-apa. Sebagaimana yang tadi sudah saya katakan pada Bapak, saya ingin mewawancarai Bapak berkenaan dengan profesi yang pernah Bapak geluti sebagai seorang dosen. Apakah Bapak bersedia untuk diwawancarai? Ya, bersedia. Baiklah, saya mulai ya Pak. Silahkan. Mengapa Bapak memilih profesi sebagai seorang dosen? Menjadi guru atau seorang dosen bagi mahasiswa dan mahasiswi, bagi Bapak pribadi itu sebuah kehormatan karena menjadikan Bapak nanti disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Selain itu, menjadi seorang guru atau dosen itu menjadikan ladang pahala Bapak. Ibaratnya ketika Bapak memberikan pendidikan atau membantu memperoleh ilmu bagi mahasiswa dan mahasiswi menjadi amalan ibadah Bapak yang nantinya sangat berguna bagi Bapak di kemudian hari. Oh, begitu ya Pak. Di mana universitas dan lokasi kampus tempat Bapak mengajar? Universitas yang tempat Bapak bekerja waktu itu bernama Universitas Internasional Batam. Sesuai dengan namanya ya, jadi lokasinya di Pulau Batam, jadi jauh dari Jakarta, dari Pulau Jawa, harus naik pesawat sekitar ya 1,5 jam. Wah, jauh ya Pak? Jauh. Kapan Bapak mulai mengajar menjadi dosen? Dan berapa tahun lamanya ya Pak? Bapak mulai menjadi dosen di Universitas Internasional Batam itu di tahun 2004. Tahun 2004, kalau tidak salah itu bulan September, Bapak sudah pergi ke Batam dan mulai melakukan kegiatan sebagai tenaga pendidik di Universitas Internasional Batam sampai tahun 2006 bulan Desember. Jadi ya kurang lebih 2 tahun lah. Sudah cukup lama juga ya Pak? Ya. Bagaimana perasaan Bapak dulu saat pertama kali menjalani profesi sebagai seorang dosen? Pertama-tama pasti khawatir juga ya, yang namanya pekerjaan menjadi seorang guru atau dosen, apalagi yang diajarin kan bukan sebatas siswa, tapi sudah ada kata-kata maha, artinya siswa ini sudah pernah belajar di SD, SMP, SMA, secara pola pemikiran pasti sudah lebih daripada yang siswa-siswa lain, makanya kan disebut maha. Kekhawatiran Bapak waktu itu adalah bagaimana nanti ketika Bapak menjadi dosen ataupun menjadi guru bagi mereka bisa menangkap semua ilmu yang Bapak sampaikan dengan mudah dan bisa dimengerti oleh mereka. Nah kan namanya orang baru, kekhawatiran, wah jangan-jangan nggak bisa, nah itulah yang menjadi kekhawatiran Bapak waktu itu. Tentu itu adalah pengalaman yang luar biasa dan tidak terlupakan pastinya ya Pak? Pastinya. Apa saja yang harus dipersiapkan oleh Bapak dalam proses mengajar para mahasiswa dan mahasiswi? Ya pasti yang namanya memberikan pelajaran atau memberikan materi kuliah bukan hal yang mudah juga. Baik itu guru SD, SMP, SMA, dan universitas pasti harus mempersiapkan materi terlebih dahulu, baik dalam bentuk PowerPoint, slide begitu, kalau pada zaman Bapak waktu menjadi dosen,
tidak hanya sebatas PowerPoint. Jadi ada satu lagi itu yang namanya slide projector tuh yang harus nulis di kayak lembar plastik begitu, terus ditempelkan di sebuah proyektor untuk disampaikan ke mahasiswa. Dikasih warna-warni lah ibaratnya ketika membuat diagram atau grafik. Itu untuk lebih memperjelas atau mempermudah teman-teman mahasiswa dan mahasiswi dalam melakukan understanding atau pemahaman materi. Oh, seperti itu ya, Pak. Ya. Apakah ada kesulitan yang dialami oleh Bapak dalam menyampaikan materi dan bagaimana cara mengatasinya? Ya pasti ada sebuah kesulitan atau challenge kalau Bapak bilang ya. Challenge itu tantangan tersendiri. Bagaimana Bapak bisa memastikan materi atau cara penyampaian Bapak itu bisa diterima oleh teman-teman mahasiswa maupun mahasiswi. Nah, Bapak bagaimana ini memastikan mahasiswa-mahasiswa itu udah paham, udah ibaratnya ketika dikasih tahu sekali langsung paham. Nah, itulah challenge-nya di situ. Dan bagaimana caranya agar mahasiswa dan mahasiswi ini tidak merasa bosan dalam suatu kegiatan belajar mengajar di kelas. Kan sama juga nih ibaratnya kan kalau kakak di sekolah gitu kan, kalau di kelas ibaratnya kan bosen nih gurunya gini-gini aja misalkan seperti itu ya, itu kan pasti juga lebih sering terjadi ketika nanti kakak udah jadi mahasiswa-mahasiswi lebih paham nih, gurunya ini kok nggak baik cara penyampaiannya, mungkin tidak membuat orang lebih mengerti atau mudah dimengerti, atau dia semakin membosankan di dalam kelas. Nah, itulah challenge-nya. Nah, gimana Bapak untuk memastikan agar semua challenge tadi atau tantangan itu tidak terjadi pada Bapak? Jadi Bapak seringkali berdiskusi dengan teman-teman dosen yang lebih senior, dan mungkin cara mereka mengajarkan masing-masing guru ataupun dosen itu tidak sama. Mereka punya teknis tersendiri. Nah, inilah yang menjadikan breakthrough atau jalan keluarnya nih. Berarti saya harus berdiskusi, menangkap ilmunya seperti ini cara mengajar. Apalagi Bapak waktu itu masih pertama ya, masih muda begitu. Pertama kali menjadi guru mahasiswa-mahasiswi, dan tantangan itu yang harus Bapak hadapi. Nah, mungkin kan banyak nih senior-senior Bapak. Nah, Bapak akhirnya berdiskusi dengan mereka, ya bertanya gimana untuk membuat mahasiswa-mahasiswi tidak terlalu membuat kelas itu nggak bosen lah, ibaratnya tidak membosankan. Seperti itu. Luar biasa ya, Pak. Selain mengajar, kegiatan apa yang biasanya Bapak lakukan? Selain mengajar, yang namanya sivitas akademika di sebuah kampus atau universitas itu punya 3 komponen ya, namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Artinya apa? Di sini Bapak memiliki 3 fungsi atau 3 kewajiban pokok sebagai seorang sivitas akademika. Yang pertama pendidikan, yang kedua itu adalah penelitian, yang ketiga adalah pengembangan masyarakat. Artinya apa? Di sini Bapak bertanggung jawab juga atas implementasi ilmu yang ada di kampus dengan adanya yang ada di masyarakat, apa yang bisa dimanfaatkan dari ilmu-ilmu yang ada di kampus. Nah, selain itu juga penelitian. Penelitian ini ibaratnya mahasiswa-mahasiswi ketika udah mau lulus, sudah mendekati waktunya kelulusan itu, dia disyaratkan untuk membuat skripsi atau sebuah research itu sebuah penelitian tentang apa saja sesuai dengan jurusan yang diambil. Oh, seperti itu. Menurut Bapak, bagaimana cara mengatur waktu yang baik antara mengajar dan kegiatan lainnya? Untuk mengatur waktu yang baik dalam suatu periode tertentu ya, kita harus membuat jadwal. Kalau Bapak sebagai dosen, jadwal mengajar itu sudah tetap dalam 1 semester. Artinya apa? Dalam 1 semester, Bapak punya kewajiban harus mengajar seminggu 3 kali. Pukul 10 sampai pukul 15 misalkan seperti itu. Padahal Bapak punya kewajiban untuk
melakukan kegiatan dalam kampus itu dari jam 8 pagi sampai kadang-kadang jam 7 atau jam 8 malam. Artinya 10-12 jam Bapak harus bekerja dalam kampus. Nah, ketika kita udah tahu nih jadwal kita buat jadwal nih masing-masing. Nah, ketika jadwal udah firm, ya ini kegiatan jadwalnya harus mengajar ya mengajar. Sebelum mengajar, melakukan persiapan materi dulu. Setelah mengajar, terus melakukan penelitian lagi untuk bimbingan dengan mahasiswa-mahasiswi yang sedang melakukan skripsi. Nah, setelah itu mungkin yang di lain waktu di pagi hari kalau nggak ada waktu mengajar, jadwal mengajar, ya untuk pengembangan masyarakat, ibaratnya seperti itu. Wah, sebagai seorang dosen berarti tugasnya bukan hanya mengajar saja ya Pak? Iya, jadi ya harus ibaratnya namanya dosen itu bisa memastikan ataupun membantu calon mahasiswa dan mahasiswi untuk mempersiapkan diri setelah mengalami kelulusan dari kampus. Apa pengalaman suka dan duka Bapak yang paling berkesan selama menjadi seorang dosen? Banyak sih kalau suka dukanya ya. Waktu itu yang namanya dosen itu dia dibilang dosen yang baik, yang bagus performanya atau kinerjanya sebagai seorang dosen itu bisa dilihat dari mahasiswanya ataupun mahasiswi. Bapak paling suka apabila melihat atau mempunyai mahasiswa-mahasiswi yang ibaratnya mengerti dan mudah paham dengan materi yang Bapak sampaikan. Artinya apa? Ketika mahasiswa-mahasiswi kita kasih materi selama 1 semester, ketika dia ujian, dia lulus dengan nilai yang baik dan memuaskan. Artinya apa? Bapak sebagai dosen ketika memberikan materi itu mudah dimengerti, mudah dipahami, dan secara implementasi mereka bisa melakukan itu. Nah, dukanya ketika ada atau beberapa mahasiswa atau mahasiswi yang memang harus melakukan ulangan, dalam artian ketika Bapak sampaikan materi, tidak paham pada saat mengerjakan ujian, dia tidak bisa. Akhirnya apa? Dia harus melakukan remedial atau ulangan. Dalam artian bukan hanya sebatas ulangan ujian, tapi ulangan secara materi atau mata kuliah. Artinya apa? Yang seharusnya dia bisa menyelesaikan dalam 1 semester, dia harus menyelesaikan selama 2 semester. Artinya dia molor lah, yang harusnya bisa lulus 4 tahun, dia menjadi 4,5 tahun. Nah, itu dukanya di situ. Karena apa? Itu artinya ada sedikit, mungkin bisa dibilang gagal dalam melakukan pemberian materi, ataupun gagal Bapak ketika membuat orang itu mengerti dengan ilmu yang Bapak sampaikan. Itu suka dukanya menjadi seorang dosen. Pengalaman adalah guru yang terbaik ya Pak? Pasti pengalaman itu guru yang baik, akan tapi kakak jangan sampai ibaratnya belajar dari pengalaman harus dialami sendiri. Artinya apa? Bisa belajar dari pengalaman orang lain. Kalau misalkan pengalamannya buruk, ya belajar saja dari orang lain, jangan dialami sendiri. Seperti itu kondisinya ya. Siapakah tokoh yang Bapak kagumi? Yang Bapak kagumi, tokoh ataupun pahlawan ya pasti kedua orang tua Bapak. Kenapa kok kedua orang tua Bapak? Karena tanpa mereka, tanpa bimbingan mereka, tanpa support dan doa mereka, Bapak tidak mungkin bisa sampai seperti saat ini. Artinya apa? Apa yang Bapak peroleh saat ini merupakan jerih payah kedua orang tua Bapak dan merupakan jerih payah Bapak sendiri ketika harus mengalami ataupun menyelesaikan semua tantangan-tantangan itu. Luar biasa, saya pun kagum terhadap beliau-beliau Pak. Baiklah, ini pertanyaan saya yang terakhir ya Pak. Mengapa Bapak memutuskan untuk berhenti menjadi seorang dosen? Memutuskan berhenti menjadi seorang dosen bukan hal yang mudah sebenarnya.
Pada tahun 2006 yang tadi Bapak sampaikan, Bapak melanjutkan studi ke luar negeri karena memperoleh beasiswa dari pemerintah Australia untuk menyelesaikan pendidikan lanjut. Bapak menyelesaikan Master International Business di Monash University di Victoria, di Melbourne, kota Melbourne. Nah, pada saat sudah lulus, Bapak memutuskan untuk melakukan atau membutuhkan suatu tantangan baru lah. Intinya Bapak ingin melakukan implementasi atas ilmu-ilmu atau teori-teori yang pernah Bapak pelajari di Melbourne ataupun waktu Bapak di Monash University, dan teori-teori yang dulu pernah Bapak pelajari ketika masih sarjana ataupun ketika Bapak menjadi seorang dosen. Nah, ini bukan hal yang mudah bagi Bapak ketika Bapak harus berhenti menjadi seorang dosen dan akhirnya menjadi menjadi profesional di bidangnya. Bapak mengambil bidang keuangan, financial, international business, akhirnya ya sampai sekarang Bapak bisa melakukan implementasi atas ilmu-ilmu ataupun teori-teori yang pernah Bapak pelajari, dan alhamdulillah sampai sekarang itu yang menuntun Bapak sampai Bapak bisa duduk sebagai profesional di salah satu anak perusahaan BUMN di pemerintah ini, di bidang logistik. Seperti itu. Oh, begitu. Saya sangat terkesan dengan jawaban Bapak. Semoga apapun pilihan profesi Bapak, tetap menjaga amanah dan membangun negeri tercinta kita, Indonesia. Amin, insya Allah amin. Sebelum saya sudahi sesi wawancara ini, apakah Bapak bisa memberi saran kepada siswa-siswi yang nantinya bercita-cita menjadi seorang dosen? Bagi adik-adik ataupun kawan-kawan semuanya di sini yang memang bercita-cita menjadi dosen di kemudian hari, paling tidak sekarang kalau masih kelas 4 ya harus menyelesaikan semua tugas dan kewajiban sebagai murid SD, diselesaikan terlebih dahulu. Setelah itu lanjut ke SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Artinya perjalanan masih jauh. Apakah perguruan tinggi ini cukup ketika sarjana? Oh tidak. Setelah sarjana masih ada tuh jenjang level berikutnya, master degree atau S2. Dari master nanti ada lagi doktoral atau S3-nya, PhD. Artinya apa? Di sini masih banyak level-level yang harus diselesaikan. Tantangan-tantangan dalam menyelesaikan kewajiban seorang siswa terlebih dahulu sampai dengan S3, baru nanti kawan-kawan di sini bisa menjadi dosen atau menjadi guru yang baik ketika tahu materi atau menjadi fokusnya apa, teknisnya bagaimana, implementasinya seperti apa. Jadi harus tetap belajar yang giat, ikuti arahan guru, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Karena tidak semua yang ada di sini itu yang menentukan kita. Kita hanya bisa melakukan atau berusaha. Ketika usahanya sudah baik, minta tolong kepada Allah agar diberikan kemudahan dalam menyelesaikannya. Dan bisa diberikan keputusan, oke, bisa menjadi seorang dosen. Seperti itu. Luar biasa. Terima kasih atas waktu dan pembicaraan yang baik ini ya Pak. Sama-sama ya Kak. Semoga nantinya saya juga bisa menjadi orang berkualitas dan bermanfaat bagi orang banyak seperti Bapak. Insya Allah, amin. Baiklah teman-teman, demikian sesi wawancara kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.